Selamat pagi, salam sehat. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian kembali pada pembelajaran penjajah daring kita. Pada hari ini kita bersama-sama masih mempelajari tema 8 di subtema yang kedua. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mempelajari materi pembelajaran kita. Pada muatan IPS, pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Ya, ada usaha seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Nah, apa saja jenis usaha yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Jenis usaha diantaranya usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Yang pertama, usaha pertanian dikelola secara perorangan, memiliki modal terbatas, lahan yang digarap biasanya terbatas berupa persawahan dan tegalan, namun juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kedua, usaha perdagangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya perdagangan asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Secara umum, usaha jasa banyak dikelola secara perorangan, contohnya salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa. Contoh industri rumahan adalah usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan juga mebel. Sedangkan berikutnya usaha yang dikelola secara kelompok, yaitu dikelola secara bersama baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Contohnya ada BUMN, BUMS, dan koperasi. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ciri-ciri BUMN berupa perusahaan umum atau perum atau perseruan terbatas atau perseru yang bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misal bidang energi listrik dan telekomunikasi. Berikutnya, BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah dengan tujuan pendirian ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kedua, BUMS yang terdiri atas firma, persekutuan komanditer, dan perseruan terbatas. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetor modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Dan yang terakhir, perseruan terbatas atau VT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Yang ketiga, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dibentuk sesuai Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 ayat 1. Nah, Muhammad Hatta merupakan Bapak Koperasi Indonesia yang pertama kali mendirikan Koperasi Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Demikianlah penjelasan materi tentang jenis usaha yang dikelola sendiri atau dikelola secara kelompok. Nah, sekarang kita akan masuk ke muatan pembelajaran PPKN. Usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contoh, di Bali, banyak keindahan alam dan keunikan budaya menjadikan industri pariwisata berkembang pesat. Akibatnya, banyak jenis usaha jasa di Bali. Tahukah kamu keunikan budaya di Bali? Pertama, Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa ini merupakan desa tertua di Bali. Masyarakat
masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya, yang merupakan salah satu desa Bali Aga, desa asal suku Bali yang dikenal kesederhanaannya. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan pada desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau disebut ngaben. Namun di desa ini jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah, di dalam goa, bahkan di atas pohon yang disebut dengan istilah mepasa. Dan yang ketiga, desa Panglipuran terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat desa banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan adalah serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Nah, berbeda pula dengan tradisi rasulan di Gunung Kidul. Masyarakat ini mengenal adanya tradisi rasulan yang dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaannya pun tergantung kesepakatan warga setiap dusun, yang biasanya dilaksanakan sekitar bulan Juni atau Juli. Rasulan biasanya berlangsung selama beberapa hari ya. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Selanjutnya, tradisi rasulan juga disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan ini menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun luar negeri ya. Atraksi seni budaya disuguhkan seperti doger, jahilan, wayang kulit, dan reok Ponorogo. Puncak keramaian acara ini diselenggarakan kegiatan kirap. Kirap adalah semacam karnaval atau arak-arakan keliling desa. Dalam acara kirap dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen berupa pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Isi rasulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Sekarang Ibu cukupkan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan selalu semangat.